Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Para jemaah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Ini yang hadir, semoga Allah mudahkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, keluarga kita sehat wal afiat. Kalau ada yang sakit di antara keluarga kita, saudara kita, semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Dan semoga kalau ada di antara kita dan keluarga kita yang punya menghadapi masalah besar, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, semoga Allah kasih jalan keluar yang terbaik dari setiap masalahnya. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Dan semoga jadikan anak-anak kita, baik yang hadir bersama kita di masjid ini atau yang berada di rumah atau yang tidak tahu sekarang ada di mana anak-anak kita, semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh, yang lembut hatinya, bagus akhlaknya, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang nantinya akan menjadi syafaat buat kita orang tuanya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah bahwa kita masih mampu melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ini sudah memasuki hari yang ke-13 ya. Sudah selesai 12 hari, betul ya Pak? Besok hari ke-13. Nah, semoga ini 12 hari yang sudah kita lakukan. Setiap amal kita, tadarus kita, zikir kita, saum kita, dan semua yang sudah kita laksanakan, tentunya kita berharap semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak disadari atau disadari, tentunya Allah memaafkan semua kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian, semoga kita istiqomah ya. Ini sudah ada kemajuan, sapnya sudah mulai maju ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap stabil, tetap banyak yang hadir. Mungkin ya yang tidak hadir karena ada keperluan, bukan karena semangatnya yang sudah melempem. Dan semoga yang hadir ini tetap istiqomah sampai akhir Ramadan, tetap kita melakukan kegiatan menghidupkan malam Ramadan. Sebab di antara yang membuka pintu ampunan Allah di bulan Ramadan adalah melaksanakan qiyamul Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang datang ke masjid melaksanakan salat qiyamul Ramadan, yaitu salat tarawih dan witir, maka dengan keimanan, dengan dasar iman dan ihtisab, dengan ikhlas melakukannya dan benar, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini kita yang nanti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya sering melihat kalau orang di Mekah itu betapa takut dengan adab Allah. Ya, sangat takut mereka. Jadi ada kesalahan ucapan, ada kesalahan itu segera datang dan Ustaz, saya melakukan ini. Gimana nih? Takut ini, takut Pak. Di tanah suci itu mereka takut sekali. Harusnya di Ramadan ini juga kita harus takut Pak. Ya, kalau kan Nabi bersabda, rogima anfu abdin, ya, dakhul akhir Ramadan, sungguh merugi orang yang seorang hamba, dia memasuki Ramadan, dapat Ramadan, ditakdirkan Allah dapat Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus sangat takut dengan dosa dan sangat terbaik untuk banyak beristighfar
hari-hari senggang kita banyaklah beristighfar, ya, memohon ampun atas dosa dan segala. Ini saking takutnya di tanah suci, ada jemaah yang datang ke saya pulang dari masjid gitu, Ustaz, saya tolong bantukan saya untuk mohon ampun kepada Allah. Kenapa Pak? Saya ini dosa, tahu dosa apa saya yang dilakukan saya. Saya sudah tobat, sudah sholat di raudhah, sudah nangis, sudah mohon ampun, sudah benar-benar saya mengakui seluruh dosa kesalahan. Tapi kok Allah memberikan ujian yang berat sama saya? Apa ujiannya Pak? Itu air di kamar mandi saya itu panas sekali. Saya nggak kuat mandi, cebok aja terpaksa. Saya bilang, Pak, itu muter airnya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Ya iya, panas itu. Saking takutnya dosa. Saya bilang, Pak, itu bukan dosa tapi desok. Harusnya muternya jangan ke kiri. Itu betul, itu nggak, saking takutnya mereka melakukan dosa dan belum diampuni, sampai kejadian itu menjadi bagian dari yang mengganjal di hati. Jangan-jangan ini dosa. Ada lagi yang lucu tuh, ada jemaah turun sebelumnya bosnya yang berangkat, lalu tahun berikutnya anak buahnya yang diberangkatkan. Sampai di hotel, dia melihat dibukanya pintu segera dan dia menangis. Lalu dia telepon ke bosnya, katanya, bos, maaf, tolong bantu saya dengan doa. Sampai di sini saya buka jendela di Mekah, saya nggak bisa lihat Ka'bah, yang saya lihat gunung-gunung sama dinding-dinding hotel. Katanya waktu bos ke Mekah itu, pas sampai di Mekah buka jendela itu langsung bisa lihat Ka'bah. Ini saya punya dosa apa nggak bisa lihat Ka'bah? Dan itu nangis betul. Kata bosnya, kamu beda dengan saya. Kamu kan berangkatnya VIP, beli hotelnya yang view Ka'bah. Jadi pas saya lihat memang Ka'bah yang dilihat. Nah, sementara kan dia hotel biasa, yang dilihat bukan Ka'bah tapi gunung-gunung. Dia pikir dia nggak bisa lihat Ka'bah, padahal dia memang view-nya bukan view Ka'bah. Betapa takut mereka dengan dosa, sehingga hal-hal kecil yang semestinya itu bukan teguran tapi kondisi, sehingga membebani mereka, sehingga mereka menangis, berdoa, mohon ampun dengan harapan dosanya diampuni. Demikian kita dengan Ramadan, harusnya kita sangat takut melakukan dosa dan kesalahan di Ramadan, sehingga kita nggak mendapat apa-apa. Hingga akhir Ramadan kita nggak dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah tahu dan sudah jelas ya bahwa perintah melaksanaan saum Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah ayat 183. Kita dilatih diri, kemudian ditempa, namanya digodok sebulan ini untuk menyadari kalau kita adalah hamba, kalau Allah adalah Tuhan kita, dan untuk menyadari bahwa seorang hamba tugasnya hanya tunduk pada aturan Allah. Sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, tidak banyak tanya dan berpikir, tapi laksanakan. Sekali lagi, kita dididik Allah dengan Ramadan supaya kita sadar kalau kita adalah hamba, dan tugas hamba adalah untuk tunduk patuh pada aturan Allah. Semua perintahnya kita lakukan dalam rangka ingin mendapatkan ridhonya, dan semua yang dilarangnya kita tinggalkan agar kita terhindar dari azabnya. Nah, tentunya dalam beberapa ayat juga Allah menyampaikan bahwa hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan keluar dari setiap masalah, baik masalah di dunia atau masalah nanti di akhirat dalam peradilan Allah. Dengan bekal takwalah Bapak Ibu kita akan selamat. Maka jangan lupakan ini ketakwaan dalam pikiran kita. Takwa artinya tunduk. Jadi seharian kita di Ramadan tuh ketundukannya ditingkatkan. Ini sudah tahu semua dan sering dibahas. Jadi yang halal aja menjadi haram. Itu cara latihan peningkatan kepatuhan. Istri kita halal di siang hari, haram di bulan Ramadan. Makanan yang di kulkas halal, tapi di Ramadan menjadi haram sampai nunggu beduk maghrib. Kita harus sabar menunggu. Walaupun sekaya apapun, sebanyak apapun makanan, ketika di Ramadan di siang hari walaupun itu halal, tapi menjadi haram.
Dan itu takwa. Kita mau aja, nggak banyak tanya. Kenapa sih nggak boleh makan? Nggak ada. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Dan itu harusnya seluruh bulan seperti itu kita. Yang haram ya haram, yang halal jangan dimain-mainkan. Ini kan nggak halal, ini nggak haram. Ini kan hanya sekedar ini itu. Ada orang yang bilang minuman keras itu sudah tahu haram, tapi dia bilang ini sekedar alat untuk persahabatan, sehingga dia minum. Sebab kalau nggak minum nggak enak sama temennya. Nah ini kan menjadi yang halal, yang haram menjadi dihalalkan. Itulah setan mengelabui kita setiap kondisi. Jadi kita yang halal bisa jadi haram oleh setan, yang haram jadi halal, yang abadi jadi sementara, yang sementara jadi abadi. Nah, inilah setan membolak-balikan fakta. Demikian juga kepada Nabi Adam. Sudah tahu Nabi Adam itu kalau buah kholdi itu adalah, atau buah itu buah terlarang. Kalau diambil dan dosa, Allah pasti mau. Tetapi iblis bilang itu buah keabadian. Nah, kalau kau makan buah itu kau akan abadi dalam kenikmatan surga. Itu hebatnya iblis mempengaruhi jiwa manusia, sehingga tadi kita yang tahu di dunia ini sementara, coba yang dipikirkan kan jarang ingat kalau kita itu sementara, sehingga lalai terus. Seakan-akan masih panjang umur, padahal sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, semakin dekat kepada kematian. Tapi perasaan untuk dekat kematian itu agak susah, Pak. Sehingga kita tetap banyak lalai namanya. Taubatnya belum sungguh-sungguh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus takwa? Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, suila Rasulullah SAW, Rasul ditanya oleh sahabat, an aktsari ma yudkhilun nas, apa yang menyebabkan manusia yudkhilun nas al jannah, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk surga? Termasuk kita kan pasti pertanyaan inginlah masuk surga. Ya, di sini sampaikan an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, ya. Faqala, Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan bagus akhlak. Nah, ini tolong para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan untuk meraih surga yang sudah disampaikan Rasul, yaitu takwa kepada Allah dan bagus akhlak. Kenapa dibagi takwa dan bagus akhlak? Padahal bagus akhlak termasuk bagian takwa. Betul, banyak orang yang mengira bahwa takwa itu adalah ketundukan saja, seperti sholat, puasa, zikir, zakat dan sebagainya. Tetapi akhlak kadang-kadang diabaikan. Ya, akhlaknya diabaikan. Padahal tidak cukup kita bertakwa dengan sholat, dengan zikir, dengan tahajud, dengan duha, ya, dengan sodakoh. Kalau akhlaknya buruk, maka bisa rusak amal ibadah kita. Contohnya, seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, aku punya tetangga, ya, dan tetangganya mohon maaf itu ibu-ibu. Ya, jangan protes ya Bu. Ini kata ini sampaikan dalam hadis. Tetangga saya ibu-ibu, itu tahajudnya tiap malam luar biasa, puasanya hebat, sodakohnya hebat, ibadahnya hebat. Tapi ya Rasul, maaf, mulutnya racun, sering menyakiti kami, memaki kami, menggibahkan kami, sering kami tersakiti para tetangganya. Apa kata Rasul? Tidak ada ibadah untuknya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Tuh, Bapak Ibu, kita kadang-kadang sudah merasa sudah tobat karena sudah rajin ibadah, Pak. Padahal ibadahnya tidak berdampak pada akhlaknya. Padahal setiap ibadah ritual itu alat, hasilnya adalah akhlak. Salat tanhanil fahsya'i wal munkar. Nah, di antara hasil salat itu adalah tanhanil fahsya wal munkar. Ini akhlak, meninggalkan keburukan-keburukan. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, jadi sekali lagi kita harus membangun dalam kehidupan Ramadan ini agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang dijanjikan surga. Dua hal, yaitu takwa kepada Allah dan bagus akhlak. Kita meningkatkan kedudukan secara ritual kepada Allah dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam hadis lanjutannya ditanya Rasul, wasuila an aktsari ma yudhilun nasan nar,
Dan apa yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka? Nah, ini yang harus kita waspadai. Awas. Faqala, Rasul menjawab, al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi yang banyak menghantarkan manusia ke neraka gara-gara dosa mulut dan kemaluan. Nah, tadi kan diantara hebatnya bahaya akhlak buruk karena bicaranya tidak benar, bicaranya menyinggung orang, bicaranya tidak dengan cara yang baik. Nah, ini akhirnya malah menyebabkan dosa, ya, bisa mendolimi orang, bisa memfitnah orang, bisa ghibah dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan dosa dan itu tidak menimbulkan kebaikan. Jemaah sekalian, makanya sekali lagi untuk akhlak ini sumbernya dari hati. Ya, kalau hatinya bersih, akhlaknya pasti bagus. Sebab akhlak itu cerminan dari hati. Maka kata Nabi, ada sebuah daging di dalam tubuh kita. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Tapi kalau daging itu buruk, maka buruklah. Ala wihal qalbu, itu adalah hati. Nah, maka harus dijaga benar tuh hati. Dengan hati yang bersih, pasti perkataan kita akan bagus. Orang-orang yang ikhlas perkataannya akan bagus. Orang-orang yang sabar akan bagus. Orang-orang yang jujur akan bagus. Tapi kalau hatinya busuk, ya, ada kesombongan, ada ria, ada ujub, ada takabur, susah untuk berakhlak. Sebab hatinya itu tidak mencerminkan hati yang baik, sehingga yang keluar dari ucapannya, dari kata-katanya, dari kebijakannya bukan sesuatu yang baik. Dan ini belum takwa. Ya, ini belum takwa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita contohkan misalnya ibu-ibu punya anak, anaknya sekolah di SD kelas 5 misalnya. Kemudian dia datang dari sekolah dengan wajah murung, lalu ditanya, "Nak, kenapa kamu murung?" "Tadi habis ini belajar habis ulangan matematik." "Ulangan matematik? Berapa hasilnya kamu?" "Dapat 5." "Oh, dasar kamu bodoh, bandel sih, kamu jarang hafal, makanya kamu dapat 5, malu-maluin. Ibu kamu itu enggak sebodoh kamu, ibu kamu itu pintar, lihat tuh rapot." Dicaci maki habis. Apa hasilnya? Anak kita akan down, akan malu, akan minder, tidak akan lebih baik. Harusnya kalau dengan hati yang bersih, yang sabar, tanya, "Nak, kenapa murung?" "Ini mah tadi hasil ulangan saya 5." "5? Enggak apa-apa loh, Nak. Mama pernah 3 loh." "Tapi lihat rapot Mama, Nak. Dapat 8 sekarang." "Kenapa?" "Sebab ketika Mama dapat 3, Mama langsung giat belajar. Mama belajar terus, Mama semangat terus, dan hasilnya Mama rapotnya dapat 8. Mama yakin kamu bisa dapat 9 asal kamu rajin belajar, lo makin giat belajar. Mama yakin kamu anak pintar." Ini akan hebat hasilnya, Pak. Tidak seperti tadi yang dicaci maki. Mungkin ibu yang tadi juga niatannya bagus, tetapi caranya tidak dengan hati yang bersih, penuh dengan emosi yang hasilnya tidak melahirkan sesuatu yang indah. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, demikian hebatnya Rasul ketika berdakwah. Ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Ada seorang yang datang kepada Rasul, mungkin seorang pemarah, ketika tanya, "Ya Rasul, beritahukan sesuatu yang beritahukan amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga." "La tagdob, janganlah kamu marah. Apalagi janganlah kamu marah. Apalagi janganlah kamu marah." Hanya itu yang disampaikan Rasul. Tidak hebatnya membebani dengan semua syariat, tapi Rasul menjadikan seperti ringan, tetapi ini sangat bermakna untuk dirinya, yaitu mengenai akhlak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus benar-benar menjaga hati agar setiap yang keluar dari hati kita, dari pancaran hidup kita adalah akhlak. Contoh, kalau akhlak kita buruk, kalau hati kita busuk, ketika ada orang bilang, kata istri, kita ngobrol dengan istri, katanya, "Pak, lihat tuh Pak Harun sudah beli mobil baru lagi." Kalau hatinya busuk, alah paling juga dia mah dapat kredit.
dari bank. Sebentar lagi juga mobilnya diambil tuh sama bank. Nah, kenapa? Karena iri. Coba kalau dia baik, kata istrinya, Pak, itu Pak Harun beli mobil baru. Iya, dia mah baik, dia mah giat, ulet, kerjanya bagus, ya pantas aja dia bisa beli mobil. Indah, Pak. Yang keluar dari mulutnya itu indah, tidak kasar, tidak penuh emosi, tetapi sangat indah, sangat bagus, dan hasilnya akan bagus. Inilah akhlak, Bapak Ibu. Maka seorang imam menyampaikan apa itu akhlak, yaitu menurut Imam Hasan Al-Basri, husnul khuluq al-karamu wal budlatu wal ihtimalu. Akhlak itu adalah, akhlak baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Tuh, ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Dan sekali lagi, wajah ini adalah cerminan dari hati. Kalau hati kita tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak merasa hebat, pasti akan ramah kepada siapapun, tidak dipilih, kepada siapapun, kepada orang miskin, orang kaya, pejabat, siapa saja diperlakukan dengan ramah, dengan tabassum. Cara ngasih tahu seseorang dengan ramah, dengan bagus, sehingga hasilnya akan indah. Pasti orang bilang, si bapak itu mah hebat, saya tadi salah, tapi saya dipanggil, dikasih tahunya dengan baik, luar biasa. Baik, lain dengan cara yang kasar sehingga menimbulkan keburukan. Ada seorang anak kecil datang ke masjid, dari rumah sudah dikasih peci, dikasih sarung, suruh sholat. Maklum anak kecil sampai di masjid apa? Main sepak bola dengan dengan pecinya sama teman-temannya. Dipanggil sama ustadz, dimarahin habis-habisan, dipelototin, dijewer. Besoknya disuruh ke masjid sama ibunya. Nah, nanti ke masjid lagi ya? Enggak mau. Kenapa? Ustadznya nyeremin. Nah. Ketika ketemu di mana tuh, mungkin di mall apa di mana? Nah, itu ustadz suntangan. Enggak. Apaan itu orang kafir itu? Jadi nilainya menjadi tidak bagus manakala kita dengan emosi, dengan marah. Tapi harus dengan kesabaran, keikhlasan, dengan ridho. Itulah akhlak para jemaah sekalian. Nah, mari kita bangun hidup kita dengan akhlak. Di rumah bagaimana berakhlak dengan anak, dengan istri, dengan pembantu sekalipun, kita harus berakhlak. Ya, kadang-kadang kita menunjukkan kalau kita bosnya, sehingga kita menyuruh seenaknya, membentak seenaknya. Ya, Anas bin Malik 10 tahun bersama Nabi dan melayani Nabi, tidak pernah Nabi bilang, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu. 10 tahun Anas bin Malik bersama Nabi, tidak pernah mendapatkan perkataan yang tidak enak. Nah, kadang-kadang kita kepada pembantu juga kadang-kadang bersikap kasar, padahal dengan kekasaran kita tidak akan menjadi mulia. Mungkin dia akan bilang ke temannya, aduh bos saya udah pelit, ya kasar, marah-marah mulu, pasti seperti itu kalimatnya. Tapi kalau dengan akhlak dia akan bagus, bos saya itu baik, dermawan, dan kalau saya salah benar-benar ditegur dengan cara yang baik, akan mulia kita di hadapan orang-orang. Ya, sebab dengan akhlak kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya dengan ibadah kepada Allah kita memperjuangkan surga, tapi juga harus dibarengi dengan akhlak. Sebab sekali lagi ibadah kita bisa rusak manakala akhlak kita menjadi rusak. Makanya dalam hadis sampaikan, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrapas. Bukanlah puasa itu sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tapi puasa itu adalah mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang tidak baik. Nah, ini akhlak. Ya. Perjuangan yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adza. Bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, menahan diri dari menyakiti orang lain. Inilah akhlak. Nah, kita berjuanglah, ya. Nah, sekali lagi, maka orang yang menyombongkan diri, orang yang berkata seenaknya, dan orang yang riya, orang yang sombong, bukan termasuk orang-orang yang bertakwa sekalipun rajin ibadah kepada Allah. Na'udzubillah. Kemudian mari kita lihat surat Ali Imran ayat 133 134, di mana ciri yang bertakwa.
yang harus kita perjuangkan dengan Ramadan. Sangat gamblang. Ini dengan takwa, hubungannya dengan akhlak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, hanya diberikan kepada yang bertakwa saja. Tolong yang bertakwa saja digaris bawahi. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang yang bertakwa satu adalah orang yang senantiasa berinfak, ya, senang berinfak. Fis sarra'i wad dharra, baik di kala lapang atau di kala sempit. Nih hebat nih mentalnya, Pak. Mentalnya bukan peminta, tapi mentalnya pemberi. Mentalnya bukan pengemis, tapi berusaha dengan segala daya. Dia dalam kondisi apapun dia senang membantu. Apalagi kalau dia punya segala-galanya, dia tentu akan lebih semangat lagi untuk memberi. Kalau beberapa hari yang lalu dalam pengajian Ahad pagi ya, kalau nggak salah, Abu Jundi menyampaikan bahwa di antara yang bisa menolong kita dari azab kubur adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Jadi Pak Ibu, di antara investasi kita untuk menggugurkan dosa kita dari siksa alam kubur adalah sodakoh jariyah. Lagi hidup kita punya harta, sebagiannya kita diberikan ke masjid untuk pembangunan masjid. Ya, nanti kalau kita masuk alam kubur itu masjid dipakai, maka kita terus mendapatkan pahalanya, dan ini bisa terus mengurangi siksa kubur kita. Nah sekarang Bapak Ibu, gimana dengan dosa kesalahan kita yang mungkin masih banyak? Kalau kita meninggal, adakah nanti syafaat dari amal sedekah kita? Sudahkah kita pernah membantu pembangunan masjid atau hanya melihat saja? Sudahkah kita membantu anak-anak yatim, panti-panti jompo, pesantren, madrasah, baik di kota atau di daerah? Harta yang sudah kita perjuangkan sejak kita bisa usaha sampai pensiun, sampai tua, adakah sebagian rezeki kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah bahwa dulu pernah menginfakkannya untuk di jalan Allah sebagai investasi? Kalau tidak, jangan sampai kita meninggal, harta kita akan menjadi beban yang luar biasa nanti, beratnya di akhirat dipertanyakan. Wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Ada dua pertanyaan, dari mana itu harta dan dipakai untuk apa? Kemudian ada dua malaikat setiap harinya, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanjilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan halapan. Ada dua malaikat yang turunkan oleh Allah setiap pagi subuh, ya. Kemudian mereka berdoa, Allahumma a'ti munfiqan halapan, ya Allah, limpahkan keberkahan kepada orang yang suka memberi, yang suka berinfak. Gantilah setiap rupiahnya, gantilah setiap rezeki yang diberikannya. Mungkin kita ngasih ke hansip misalnya, atau ke tukang sampah, atau ngasih ke mbak pembantu, atau ngasih ke istri untuk nafkah, ngasih ke siapa yang bermanfaat. Nah ini didoakan malaikat, ya, doanya sangat indah. Hakikatnya harta yang diberikan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, Allahumma a'ti munsikan talafan, ya Allah, bangkrutkan orang-orang yang pelit. Wah, dibangkrutkan. Jadi bangkrut itu walaupun dia rezekinya banyak tapi nggak merasakan bahagia dengan rezeki, tidak berkah namanya. Merasa berkekurangan, ada masalah ini, wah, kacau. Nah, ini adalah karena malaikat-malaikat berdoa bagi orang-orang yang pelit, yang tidak mau berinfak dengan doa yang sangat mengerikan. Naudzubillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Abu Thalhah mendengarkan ayat Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah sampai kepada kebaikan sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalau cintai. Maka Abu Thalhah datang kepada Nabi, ya Rasul, aku punya Bayruha. Bayruha adalah kebun kurma yang terbagus di Madinah, yang ada mata airnya, yang Nabi juga sering minum di situ. Diinfakkan kepada Rasul
Tetapi kata Rasul, panggil saudaramu yang tidak punya kebun, bagikan kepada mereka. Kenapa? Mereka sangat bercita-cita dengan hartanya mereka bisa selamat. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang takwa adalah mampu menahan dirinya ketika marah. Ya, marah adalah pangkal semua keburukan, kata Nabi. Pangkal semua keburukan adalah emosi, marah, tidak sanggup menahan marah. Di dalam hadis Nabi sampaikan, laisa syadidu bisur'atin. Bukanlah orang jagoan itu orang yang yang gulat, yang jago gulat. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang jago adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Coba Nabi ketika datang ke Thaif mau dakwah, itu Nabi datang sudah punya harapan. Nabi dalam kondisi di Mekah ini dicaci, dimaki, difitnah, dihina. Nabi hijrah ke Thaif. Sampai di Thaif, orang Thaif sudah dipengaruhi buruk tentang Nabi Muhammad. Sampai di sana Nabi bukan aja disambit pakai batu, dilempari batu, sehingga pelipis Nabi berdarah. Nabi lari ke dalam kebun kurma. Nabi pingsan. Datanglah malaikat dan berkata, "Ya Muhammad, izinkan aku akan mengangkat gunung yang besar itu kutimpakan kepada orang Thaif." Harusnya Nabi betul-betul kalau Nabi emosi, ya udah habisi aja orang Thaif. Saya datang baik-baik malah saya dilempar batu. Tidak, Nabi malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la, ya Allah tunjukilah mereka tidak tahu, agar mereka menjadi tahu. Tuh hebatnya Nabi mencontohkan bahwa akhlak itu bukan dengan marah, tapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho. Hebat, luar biasa. Ketika ada seorang Yahudi yang di pasar tiap hari teriak, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad pembohong, Muhammad gila, itu aja teriaknya. Orang buta Yahudi tua teriaknya tiap hari, Muhammad gila, tukang sihir, pembohong. Semua kejelekan ditimpakan pada Nabi. Tapi tiap pagi subuh Nabi minta makanan kepada Siti Aisyah. Lalu datang menghampiri si Yahudi yang tua itu. Lalu Nabi menyuapi makanan, disuapinya dia dengan penuh kelembutan. Sampai Nabi meninggal, Abu Bakar bilang, "Ya Aisyah, adakah sunnah nabimu yang belum aku lakukan?" Katanya, "Sudah ya, barangkali ada." Oh, ngasih orang Yahudi yang suka teriak-teriak menghina Rasul di pasar, mintalah aku makanan. Datanglah Abu Bakar menghampiri si orang tua itu. Lalu Abu Bakar menyuapin orang itu. Apa kata orang Yahudi itu? "Siapa kamu?" "Aku yang biasanya." "Bukan, aku tahu kamu bukan yang biasanya." "Kenapa kamu tahu?" "Yang biasa nyuapin aku sebelum makanan dimasukkan ke mulutku dilembutkan dulu makanannya, sementara engkau tidak." "Siapa kamu?" "Iya, aku bukan yang biasanya, aku adalah Abu Bakar Siddiq." "Kemana yang biasanya?" "Apakah kamu tahu siapa yang biasa nyuapi kamu?" "Tidak tahu." "Dialah Muhammad yang kau hina setiap saat di pasar ini." Nangis Yahudi. Betapa hebatnya akhlak Nabi. Maka harusnya kita mencontoh akhlak Nabi, jangan sampai menjadi pemarah, tetapi jadi pemaaf dan penyabar. Kemudian wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Jadi siapapun yang berdosa kepada kita, yang mendolimi kita didolimi, dicaci, tidak akan turun derajat kita di hadapan Allah. Ya, yang membuat kita turun derajat adalah karena akhlak kita yang buruk. Ya, jangan takut dengan omongan orang. Dijelekin apapun, kalau kitanya bertakwa, akhlaknya bagus, tetap mulia di hadapan Allah. Ya, maka maafkanlah orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Dan kalau kita berbuat salah, segera minta maaf agar Allah segera meridhoi kepada kita. Sebab orang-orang yang dicanangkan surga adalah bukan yang pemarah, tapi yang pemaaf. Wal afina 'anin nas. Inilah diantara 3 hal saja yang harus kita perjuangkan sebagai ciri takwa di bulan Ramadan, yaitu kita senang berinfak, kita mampu mengendalikan diri ketika marah, dan ketiga adalah kita menjadi orang yang pemaaf. Insya Allah itu menjadi bagian ciri yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita agar kita tidak sekedar melaksanakan ritual ibadah di bulan Ramadan, tapi kita juga mampu membangun ketakwaan dan akhlak yang baik di bulan Ramadan, sehingga akhlak dan takwa ini menjadi bekal kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.